Info terkini KPMPK BPNT wajib tahu apa itu DTSEN dan bagaimana cara lolos DTSEN agar PK BPNT bisa cair di tahap yang kedua. Seluruh pendamping sosial ditugaskan untuk melakukan cek ground. KPM siapkan jawaban ini ketika ditanya supaya juga bisa dapat bonus bansos. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Dari video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas info terkini, KPMPK BPNT wajib tahu apa itu DTSEN dan juga bagaimana cara lolos untuk DTSEN agar PK BPNT bisa cair lagi di tahap yang kedua. Seluruh pendamping sosial sedang ditugaskan untuk melakukan cek ground. KPM siapkan jawaban ini ketika ditanya supaya juga bisa dapat bantuan sosial tambahan. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwa bantuan sosial yang dari data DTKS fix sudah dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan digantikan ke data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, untuk DTSN tersebut mencakup yaitu adalah dari data DTKS, kemudian Reksosek, dan juga dari data P3KE ya teman-teman semuanya. Nah, baik sahabat sosial, karena memang pendamping sosial sedang ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan cek ground, maka tentunya nanti akan ada pendamping sosial datang ke rumah teman-teman dalam waktu dekat. Kemungkinan nanti mulai besok awal Ramadan sudah mulai untuk pendamping sosial di berbagai wilayah di Indonesia yang telah ditugaskan agar melakukan cek ground di berbagai wilayah di Indonesia. Dan nanti kita akan jabarkan juga wilayah mana saja yang terbanyak akan dilakukan untuk cek ground tersebut ya sahabat sosial. Jadi teman-teman tentunya jangan sampai di skip agar tidak ketinggalan berita, dan semoga teman-teman semuanya saya doakan nanti bisa lolos DTSEN agar nanti bisa mendapatkan bantuan sosial PKH BPNT di tahap yang kedua, karena ini penting sekali. Teman-teman jangan sampai mengabaikan informasi terbaru dari pemerintah. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan jelaskan terlebih dahulu secara rinci apa itu DTSN, kemudian nanti program-programnya bagaimana caranya agar teman-teman bisa lolos ke DTSN, dan juga nanti bagaimana sih cara kerjanya nanti pendamping sosial melakukan cek ground. Nah, teman-teman semuanya harus melakukan apa? Teman-teman semuanya tetap simak hingga akhir ya. Nah, baik, untuk yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu DTSEN ya. Jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, teman-teman semuanya, DTSEN adalah basis data tunggal individu dan atau keluarga yang membuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. Ya, jadi sudah dipadankan dengan EKTP tentunya. Digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Artinya seluruh kementerian sudah bersinergi ya sahabat sosial dalam data DTSN tersebut. Nah, teman-teman semuanya, untuk DTSN tersebut adalah gabungan dari P3KE, DTKS, dan Reksosek. Kemudian juga ada dari data PLN, dari data Pertamina, dan juga dari data BPJS Kesehatan. Nah, nanti akan dicek ya NIK-nya dari data Dukcapil Kemendagri, sehingga nanti menghasilkan data tunggal sosial ekonomi tersebut, tunggal individu juga terbaca, kemudian tunggal keluarganya terbaca, dan juga pemeringkatannya juga nanti akan terbaca.
Kemudian apa sih manfaat dari data DTSEN? Yang pertama adalah untuk mengarahkan kebijakan pemerintah lebih konvergen dan juga mengurangi bias akibat tumpang tindih data. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan pensasaran program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat, untuk memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih merata, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia lebih lengkap lagi. Kemudian untuk membantu pengalokasian anggaran pembangunan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Kemudian kelima, yang terakhir adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya juga banyak sekali ya untuk DTSEN. Teman-teman bisa screenshot dan baca untuk manfaatnya teman-teman, karena kalau kita bacakan semua nanti akan lama sekali. Kemudian arahan dari Kementerian Sosial yang pertama adalah pendamping sosial wajib mengikuti pelatihan ground check pemuktahiran DTSEN. Nanti akan dilakukan kemungkinan mulai besok ya di bulan Ramadan. Kemudian poin kedua adalah pembagian wilayah ground check dilakukan secara proporsional sesuai wilayah tempat tinggal atau penugasan atau wilayah terdekat. Jadi nanti pendamping akan ditugaskan di wilayah terdekatnya secara proporsional. Kemudian poin yang ketiga adalah memberikan data sebenar-benarnya dan menjaga kondusivitas di lapangan. Nanti tentunya teman-teman semuanya akan ditanya oleh pendamping sosial dan untuk datanya harus sebenar-benarnya, seupdate-update-nya. Kemudian yang keempat, menjalin komunikasi aktif dengan BPS dan Dinsos Kabupaten Kota setempat untuk kelancaran ground check. Jadi pendamping sosial harus komunikasi dengan baik ya dengan BPS dan Dinsos terdekat. Kemudian menjalankan tugas dengan semangat dan riang gembira. Tentunya pendamping sosial harus menjalankan tugas tersebut secara semangat dan juga riang gembira. Nah teman-teman semuanya, dalam waktu dekat, kemungkinan nanti awal Maret ya, mulai besok itu Kementerian Sosial telah menugaskan untuk pendamping sosial melakukan ground checking data tunggal sosial ekonomi dan ekonomi nasional. Kemudian teman-teman semuanya, untuk pelaksanaan kegiatannya ya, yang pertama adalah nama kegiatan ground checking data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Nanti total sasarannya keluarga penerima manfaat yang akan dilakukan ground check adalah 12,2 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian total petugas atau pendamping sosial yang ditugaskan adalah 33.353 pendamping sosial. Kemudian waktu kegiatannya mulai Maret, artinya mulai besok. Kemudian instrumennya nanti adalah melalui aplikasi Sixma Mobile yang bisa diakses oleh pendamping sosial saja. Kemudian kita lanjutkan untuk sebaran per provinsinya. Jadi teman-teman, yang terbanyak adalah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu banyak sekali yang akan dilakukan ground checking. Kemudian diikuti oleh Sumatera Utara, Banten, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang lainnya mengikuti ya sampai dengan wilayah terakhir paling kecil adalah Kalimantan Utara, yaitu dengan jumlah 22.536 keluarga dan akan dicek oleh 65 pendamping sosial. Jadi sudah jelas ya. Kemudian teman-teman semuanya, penugasan pendamping sosial ini secara proporsional. Jadi rata-rata sasaran per pendamping adalah 359. Kemudian rata-rata satu hari per pendamping adalah 12 pendamping sosial ya, sahabat sosial. Kemudian variabel DTSEN atau status keluarga nanti tentunya adalah per wilayahnya. Kemudian ada kode provinsi DTSEN ya. Kemudian tingkat kesejahteraannya nanti juga dicek oleh pendamping sosial. Tentunya ada peringkat kesejahteraan keluarga level kabupaten dan kota. Kemudian juga kondisi tempat tinggalnya nanti akan difoto tampak luar, tampak dalam, tampak samping, semua lengkap nanti akan terdeteksi dan difoto. Kemudian pendamping juga mengirimkan juga lampiran untuk kartu keluarga. Kemudian juga nanti akan dicek terkait bahan bakar, fasilitas BAB, jenis kloset, jenis pembuangan akhir tinja, dan lain sebagainya. Nanti akan dicek semuanya. Itu adalah agar nantinya tercipta data yang benar-benar akurat di hari itu. Kemudian juga nanti akan dicek kepemilikan asetnya.
Ya, takutnya seperti kasus yang sebelumnya, teman-teman, bahwa memang kondisi rumahnya memang kurang bagus ya, masih memakai pagar dari bambu. Namun untuk asetnya banyak sekali seperti memiliki kerbau, sawahnya juga 1 hektar dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu acuan DTSN agar nanti untuk keluarga penerima manfaat yang asetnya ternyata banyak, itu juga nanti akan di stop bantuan sosialnya. Nanti di samping itu akan dicek aset-asetnya seperti misalkan apakah memiliki sepeda motor, mobil, perahu, kemudian kapal, perahu motor, rumah selain yang dihuni, misalkan memiliki 2 rumah, ternak sapi, ternak kerbau, ternak kuda, ternak babi, ternak kambing atau domba, nanti akan dicek semuanya, jadi lengkap sekali. Jadi persiapkan bagi keluarga penerima manfaat ya. Semoga saja nanti lolos untuk DTSN 2025 dan cair di tahap yang kedua dan selanjutnya. Kemudian untuk daya listrik juga nanti akan dicek teman-teman, jadi tidak bisa bohong lagi. Misalkan teman-teman semuanya bilangnya 450, namun nanti akan dimasukkan nomor ID pelanggannya oleh pendamping sosial, akan terdeteksi. Misalkan teman-teman ternyata adalah pengguna 900 atau 1200 volt ampere, nanti akan terdeteksi dan langsung dicatat oleh pendamping sosial. Jadi semuanya benar-benar dicek ya. Data tunggal sosial ekonomi nasional ini sangat-sangat ketat, jadi teman-teman semuanya yang nanti tidak masuk kriteria tentunya nanti tidak akan dicairkan di tahap yang kedua. Kemudian untuk variabel DTSN status individunya nanti akan ada pertanyaan terkait identitasnya, kemudian terkait EKTP, kemudian juga kartu keluarga, tanggal lahir dan lain sebagainya akan ditanyakan secara lengkap oleh pendamping. Kemudian yang kedua terkait pekerjaan, nanti ada status pekerjaan, lapangan usaha, kedudukan dalam pekerjaan, apakah teman-teman misalkan sebagai manajer atau sebagai apa, kemudian kepemilikan usaha, jumlah usaha, lapangan usaha utama, jumlah pekerja dan omsetnya juga akan ditanyakan. Namun kemungkinan akan ditanyakan beberapa saja ya. Kemudian juga kesehatannya, kondisi gizi anak, kemudian juga yang lain sebagainya nanti akan ditanyakan semua terkait kondisi kesehatan keluarga penerima manfaat dan juga pendidikannya juga akan ditanyakan oleh pendamping sosial. Jadi ada 4 nanti variabel yang akan ditanyakan untuk per individunya ya sahabat sosial. Jadi itu juga mengacu kepada bagi teman-teman yang bekerja dan bergaji UMP, UMR, UMK, itu juga salah satu penyebab nanti di tahap kedua tidak tersalurkan seperti itu teman-teman. Jadi untuk variabel-variabel tugas-tugas dari pendamping juga sudah terlihat jelas. Kemudian kita akan contohkan untuk aplikasi Sixma ya. Jadi nanti teman-teman semuanya ketika pendamping sosial sudah datang ke rumah teman-teman, nanti akan dicek contohnya adalah salah satu keluarga penerima manfaat ya, contohnya si A gitu ya. Kemudian nanti di situ akan ada 3 pilihan, yaitu ditemukan, pindah atau tidak ditemukan dan meninggal dunia. Nah ketika sudah survei ke rumah-rumah, kemudian yang bersangkutan ada di rumah berarti kondisinya ditemukan. Apabila ketika datang ke rumah tidak ada informasi, kemudian tidak ada orangnya, nanti pendamping memilih untuk pindah atau tidak ditemukan. Atau yang ketiga, ketika KPM sudah meninggal dunia, nanti akan diklik yang meninggal dunia juga, seperti itu teman-teman. Kemudian juga nanti akan muncul terkait pertanyaan apakah nomor kartu keluarga sama, ataukah apakah nicknya sama, apakah namanya juga sama. Nanti akan disamakan semuanya sehingga tercipta data tunggal sosial ekonomi nasional yang benar-benar akurat. Nah itulah ya sahabat sosial terkait informasi dari Kementerian Sosial agar teman-teman mengetahui informasi terbarunya, karena ini penting sekali agar teman-teman bisa lolos DTSN dan juga nanti berkesempatan apabila lolos mendapatkan bantuan sosial tambahan di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nah itulah sementara informasi terbarunya dari Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.